Baik, sekarang kita membahas mengenai kebalikannya dari join, ya, yaitu split. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita memiliki one-dimensional array, di mana komponennya ada 9 elemen. Nah, lalu dari 9 elemen itu, kita panggil metode namanya array underscore split, dalam kurung 4. 4 ini artinya adalah dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga hasilnya adalah menjadi 4. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah elemen ini tidak perlu habis dibagi 4 atau berapapun kita ingin membagi. Karena nanti akan menyesuaikan. Ya, seperti ini. Misalkan untuk yang pertama dia ada 3 elemen, yang kedua, yang ketiga, dan keempat memiliki 2 elemen. Selanjutnya ini adalah contoh split untuk 2 dimensi array. Ya, di sini kita punya row, lalu di sini punya column. Di sini ada metode namanya vSplit, ya, x, 2. Misalkan ini adalah variable x, ya, di mana kita membuatnya dalam 2 dimensional array, lalu di-split menjadi 2 bagian. Sehingga yang tadinya 4 kali 4 menjadi 2 kali 4. Ya, dan di sini ada 2 array. Dua-duanya two dimensional array. Konsepnya sama seperti apa yang ada di one dimensional array. Selanjutnya kita coba praktek dengan menggunakan Python. Contoh pertama, kita memiliki variabel R, ya, di mana di sini dia memiliki 6 elemen. Lalu dari variabel R ini kita membuat variabel yang baru, ya, di mana variabel sebelumnya kita bagi menjadi 2 bagian. Sehingga ketika kita jalankan menjadi 2 array, yaitu array pertama dan yang ini adalah array kedua. Ya, kebetulan ini habis dibagi 2 sehingga anggota elemennya sama-sama 3, ya, ini 3 dan ini pun 3. Lalu bagaimana jika kita membaginya menjadi 3 bagian? Kita lihat ada 3 array. 1, 2, dan 3. Kebetulan habis juga dibagi 3, sehingga masing-masing elemennya memiliki jumlah yang sama. Sekarang kita masih memiliki jumlah elemen yang sama, yaitu 6, lalu kita bagi 4. Ya. Kita tahu bahwa 6 tidak habis dibagi 4. Nah, di sini kita lihat, di sini ada 2 bagian, di sini ada 2 bagian, lalu sisanya 1 bagian dan 1 bagian. Lalu bagaimana kita mengakses array yang telah terbagi tersebut? Ya, ini contoh kita membuat 3 array, ya, dari 1. Mungkin saya akan membuat di atas satu lagi di sini sehingga kita bisa melihat perbedaannya. Oke, seperti itu ya. Jalankan. Nah, di sini kita lihat bahwa telah dibagi 3, ya. Ini yang pertama. Kita lihat ada 1, 2, 3. Lalu di bagian bawahnya ada indeks 0. Artinya di bagian ini hanya menampilkan array yang pertama, ya, setelah dibagi. Jika kita lihat ini yang pertama adalah ini. Lalu ketika indeksnya 1, itu yang kedua, ya, 3 dan 4, di sini pun 3 dan 4. Dan yang terakhir ketika indeksnya 2, dia 5 dan 6, di sini pun 5 dan 6. Lalu bagaimana kita memisahkan array 2 dimensi? Nah, ini kita coba lihat, ya, contoh yang lain. Ini array 2 dimensi. Kita jalankan. Di sini kita lihat bahwa array yang pertama ini ditunjukkan oleh yang bagian atas, ya, setelah tanda strip-strip ini. Nah, lalu dibagi 3. Kita lihat pembagiannya. Yang pertama adalah ini, 2 dimensi array, ya, 1, 2, 3, 4, ya, 1, 2, 3, 4, jadi dia dipotong di sini. Lalu yang kedua adalah ini, 5, 6, 7, 8, dia potong di sini. Lalu yang terakhir 9, 10, 11, 12, ya, dia dipotong di sini. Jika kita lihat di sini, ini ada tanda kurung, ya, array. Ini array pertama, array kedua, dan array ketiga. Seperti itu untuk pemotongan array di 2 dimensi.
Contoh selanjutnya adalah array 2 dimensi yang dimana dia memiliki 3 elemen. Ya, tadi kan hanya 2 elemen ya, 1, 2 seperti itu. Ini 1, 2, 3, 4. Yang di sini ada 3 elemen ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu di split menjadi 3 bagian. Kita coba jalankan di sini. Ini adalah bagian original array 2 dimensinya. Lalu kita bagi 3. Kita lihat di sini. Yang pertama, ya array pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Array kedua dari 7 sampai 12 di sini. Lalu array yang ketiga dari 13 hingga 18 ada di sini. Ya, setelah dibagi, inilah hasilnya yang di bawah. Ini contoh yang lainnya. Kita bisa mendefinisikan sumbunya, X sama dengan 1. Artinya, dia akan dikembalikan sepanjang kolom. Ya, kita tahu bahwa 1 adalah kolom, 0 adalah row. Lalu ketika kita jalankan, ini hasilnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 18 ya, ini original array. Lalu setelah kita bagi, kita lihat bahwa hasilnya ke bawah ya. Array pertama. Oke. Lalu di sini ada array kedua dan yang terakhir array ketiga. Jika kita lihat bagiannya, yang pertama adalah yang di sebelah kiri semua ya. 1, 4, 7, 10, 13, 16 seperti ditunjukkan di sini. Lalu di bagian yang kedua ada 2, 5, 8 hingga 17, 2, 5 hingga 17. Yang terakhir adalah 3, 6, 9 hingga 18. Ya, 3, 6, 9 hingga ke 18. Atau bisa juga dengan menggunakan alternatif lain dengan H split atau kebalikan dari H stack. Ya, di sini dengan metode H split dengan contoh yang sama, kita coba jalankan. Outputnya pun sama dengan axis sama dengan 1 ya. Jadi Anda bisa menggunakan H split seperti ini untuk membaginya berdasarkan kolom, atau dengan split biasa, namun Anda perlu mendefinisikan axisnya. Jadi seperti itu mengenai split pada NumPy array.